dan memuji Tuhan. Teman-teman yang semangat, amin. Hari ini kita akan nyanyikan Happy Ya Ya Ya.
mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati supaya apa yang difirmankan oleh kakak-kakak semakin ditanam di hati teman-teman dan bisa mendengarkan firman dengan baik ya Bapak. Tuhan berkati supaya firman yang dibagikan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Salam teman-teman, sebelum kita memberikan persembahan, saya akan menyampaikan firman Tuhan. Judul khotbah persembahan saya adalah persembahan yang mengundang kuasa Tuhan. Tahukah teman-teman bahwa apa yang kita berikan kepada Tuhan bisa mengundang kuasa Tuhan? Kalau kita mengalami kuasa Tuhan, pasti terjadi mujizat. Hari ini kita akan melihat bagaimana persembahan Nabi Elia mengundang kuasa Tuhan dan berdoa agar apa yang kita berikan hari ini akan mengundang kuasa Tuhan dalam hidup kita. Yang mau mengalaminya katakan amin. Jadi ceritanya Elia sedang bertanding dengan nabi-nabi Baal untuk mengundang api turun dari langit. Yang berhasil menurunkan api akan diakui sebagai nabi yang benar. Para nabi Baal berusaha mengundang api tetapi gagal. Ketika tiba giliran Elia, kuasa Tuhan terjadi dan api turun dari langit. 1 Raja-Raja 18 ayat 38 sampai 39. 38. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. 39. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Hari ini kita akan belajar dari apa yang Nabi Elia lakukan. Bagaimana agar persembahan kita mengundang kuasa Tuhan? Yang pertama, memberi di tempat yang tepat. 1 Raja-Raja ayat 32 sampai 33. 32. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. 33. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Nabi Elia memotong lembu persembahannya dan menaruhnya di mezbah Tuhan. Mezbah adalah tempat orang menyembah Tuhan. Saat ini kita dapat menyamakan mezbah dengan gereja. Ketika kita memberi persembahan kepada Tuhan di gereja, maka kuasa Tuhan akan bekerja. Yang kedua, memberi sesuatu yang berharga. 1 Raja-Raja 18 ayat 34 sampai 35. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya dan mereka berbuat gitu untuk ketiga kalinya. Ayat 18 sampai 30 ayat 18 ayat 35. Sehingga ia mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Saat itu adalah masa kekeringan sehingga air sangat jarang. Tetapi Elia mempersembahkan air kepada Tuhan. Ketika dia memberikan apa yang berharga, maka Tuhan melihat imannya. Dan iman Elia mengundang kuasa Tuhan. Mari teman-teman, saat ini kita memberikan sesuatu yang berharga kepada Tuhan lewat persembahan kita. Yang ketiga, mengapa persembahan Nabi Elia mengundang kuasa Tuhan? Memberi di waktu yang tepat. 1 Raja-Raja 18 ayat 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel. Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hamba-Mu dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Elia memberi persembahan pada waktu mempersembahkan khotbah petang. Dia menunggu waktu yang tepat untuk memberi persembahan sehingga kuasa Tuhan bekerja. Hari ini adalah waktu yang tepat untuk memberi persembahan. Kita sedang bersama-sama beribadat kepada Tuhan. Karena itu, marilah persiapkan persembahan kita. Teman-teman bisa mentransfer ke rekening BCA atau Mandiri Gereja atau juga lewat Dana, OVO, dan GoPay. Terima kasih.
Oke, shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Siapa yang diberkati dengan pujian penyembahan kita hari ini, angkat tangannya. Amin. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Wow, sungguh luar biasa ya. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan juga firman Tuhan. Mari sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kepadamu, Engkau sangat-sangat baik buat kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan, buat semua yang sudah Tuhan perbuat sampai hari ini. Kami bersyukur kepadamu dengan menyerahkan semua dalam tangannya Tuhan. Pimpin kami untuk dengar firman-Mu. Berikan kami hikmat supaya kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana untuk menjadi anak Tuhan yang melihat secara ke arah yang benar. Nah, kita akan lihat sama-sama ya, melihat ke arah yang benar. Itu judul firman Tuhan kita hari ini. Ya, dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 4 dikatakan seperti ini. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Tuhan. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Hari ini kita akan belajar menjadi bagaimana menjadi anak yang melihat ke arah yang benar. Wah, kita hidup dunia ini pasti tidak terlepas dengan namanya uang. Betul ya adik-adik ya. Kemanapun kita pergi, apapun yang kita perbuat, di dunia ini dinilai semuanya dengan uang. Semakin banyak dikatakan kalau di dunia ini orang yang punya banyak uang, dia yang berkuasa. Itu kata orang nilai-nilai dunia. Nah, dan kebanyakan orang-orang di dunia pun hanya memikirkan tentang uang, bagaimana menjadi dia tambah kaya, gitu ya. Sampai terkadang suka lupa siapa yang menciptakan uang, siapa yang menjadi pencipta hidupnya, gitu ya. Dan terkadang juga orang-orang di dunia ini tidak bisa, kadang-kadang kita tuh menjadi orang yang tidak bisa menahan amarah, betul ya. Tidak bisa menahan kesal, tidak bisa menahan yang namanya untuk tidak egois, betul ya adik-adik ya. Nah, seperti di gambar ini, ketika ini zaman dahulu saat orang-orang saat itu tidak mengenal Tuhan, gitu ya. Tuhan tidak datang sebagai Tuhan Yesus pada saat di dalam perjanjian lama, tapi pada saat itu ada banyak nabi-nabi yang berkata-kata, yang berjumpa dengan anak-anaknya yang dikasihi Tuhan. Tapi terkadang mereka menjadi manusia yang kadang suka lupa untuk menahan amarah mereka. Siapa yang di sini kadang suka lupa untuk menahan marah? Betul ya? Nah, jadi pikiran kesal, pikiran ngambek, pikiran tidak mau dengar-dengaran, itu yang terkadang lebih besar dalam hidup sebagai seorang anak-anak Tuhan. Karena yang dipikirkan gimana supaya saya dipuaskan. Betul ya? Nah, atau juga terkadang kita menjadi orang yang atau menjadi anak yang lebih suka dengan idolanya. Wah, siapa yang di sini suka dengan artis-artis Korea, angkat tangan. Wah, siapa yang di sini hafal sama lagu-lagunya? Kami mau bilang itu tidak salah kalau adik-adik hafal gitu ya, tapi jangan sampai memuja ya, memuja atau menyembah benar-benar, wah, ataupun nangis cuman gara-gara nggak bisa melihat idola-idola kesayangan gitu ya. Tidak, idola kita cuma satu, siapa namanya? Yesus. Itu yang harus menjadi Tuhan, menjadi Raja, dan menjadi pribadi yang nomor satu dalam hidup kita, bukan yang lain gitu ya. Tapi orang-orang di dunia ini mereka memuja yang lain selain Tuhan, karena mereka berpikir bahwa mungkin ada hal-hal yang mereka pikir ketika mereka puja-puja akhirnya nanti ditolong atau gimana. Padahal yang menjadi penolong atau menjadi pintu jawaban cuma satu, yaitu Tuhan Yesus. Ataupun kita punya pikiran-pikiran yang duniawi itu seperti tidak mau dengar-dengaran gitu. Kita punya dua telinga
dan satu mulut, benar ya? Tuhan bilang, Tuhan menciptakan seperti itu. Nah, itu artinya kita yang harus lebih banyak mendengar daripada yang berbicara. Kita harus lebih banyak untuk mendengar secara lebih lagi. Apa kata Tuhan, apa kata papa mama, apa kata kakak-kakak pembina anak, ataupun apa kata-kata orang-orang yang lebih tua dari kita. Masukan-masukan positif, pikiran-pikiran yang ada sesuai dengan nilai-nilai Alkitab, itu yang harus kita dengarkan. Lihat di gambar ini, ketika Nabi Nuh berbicara bahwa sebentar lagi Tuhan akan memberikan air bah. Tapi apa yang mereka lakukan adik-adik? Mereka cuma tertawa. Dan mereka menyangka Nabi Nuh saat itu adalah Nabi yang tidak waras gitu ya. Dan mereka cuma bilang, itu tidak mungkin. Dia bilang kayak gitu. Wah, padahal sudah diperingatkan lewat nabinya, yaitu Nabi Nuh. Tapi tidak ada satupun yang mendengarkan. Wah, jangan seperti itu ya adik-adik ya. Ataupun yang harus kita lakukan, yang harus kita perbuat adalah ini. Apa yang adik-adik lihat? Sebuah gambar langit, betul? Di mana ada awan, di mana ada angkasa. Nah, artinya apa? Itu kita memikirkan hal-hal yang di atas, artinya memikirkan apa yang ada di balik langit itu. Apa sih yang ada di balik langit itu, teman-teman? Seperti janji Tuhan, ya, yaitu tentang sesuatu yang lebih abadi, tentang namanya kerajaannya Tuhan, tentang di mana tidak ada yang namanya sakit penyakit, tidak ada yang namanya duka cita, tidak ada yang namanya apalagi hawa kedagingan kita yang mau marah, tidak ada yang namanya lagi kesedihan, yaitu apa? Kerajaannya Tuhan, gitu ya. Ini yang harus menjadi pemikiran kita, bahwa ketika saya melakukan apa yang Tuhan mau, wah, ada satu hal yang akan kita dapatkan. Dan kita harus pikirkan dari sekarang. Ketika saya jadi pelajar, saya harus jadi pelajar yang terbaik untuk Tuhan. Ketika saya jadi anak yang dengar-dengaran, taat kepada papa mama. Untuk siapa? Untuk kemuliaan Tuhan. Nah, memikirkan tentang kerajaan Tuhan. Karena kerajaan Tuhan itu luar biasa, sangat megah, indah, gitu ya. Yang kalau kami membayangkannya seperti kami kasih gambaran nih di depan kalian. Ini kurang lebih bentuk seperti ini kerajaan Tuhan. Dan ketika ada orang yang percaya dan setia, di situ ada tempatnya buat kita. Jadi memikirkan hal-hal perkara-perkara yang di atas itu adalah di mana pada saat kita melakukan kehendak Tuhan, saat kita menjadi anak yang dengar-dengaran karena dengan Tuhan, dan kita menjadi orang pelaku firman Tuhan yang percaya dan setia, kita punya tempatnya. Wah, siapa yang ingin punya tempat di surga nanti, angkat tangan. Wah, semuanya pasti kepengen, betul ya? Mari kita pikirkan apa yang Tuhan mau. Mari kita pikirkan apa yang Tuhan kehendaki. Marah itu Tuhan kehendaki atau tidak? Tentu tidak. Sedih itu Tuhan kehendaki atau tidak? Tentu tidak. Apalagi misalnya tidak mau sabar, apakah itu kehendak Tuhan? Tentu tidak. Tapi mereka yang percaya dan setia melakukan apa yang Tuhan mau, itu kata firman Tuhan ada tempatnya. Ya. Tempatnya bukan dari hanya kayu ataupun dari bambu, bukan teman-teman. Dari emas. Wah. Dan itu semua dikelilingi oleh kemuliaan Tuhan. Itu semua dikelilingi oleh yang namanya perkara-perkara sorgawinya dari Tuhan. Dan dibilang sekali lagi, ada mahkota. Wah, siapa yang ingin punya mahkota? Angkat tangan. Mahkota kehidupan yang kekal, yang abadi, yang tidak sembarangan orang bisa mengambil. Hanya orang yang percaya kepada Yesus dan setia. Sampai dia datang kedua kali, dia akan dapat mahkotanya. Setia dalam banyak hal ya, bukan hanya setia saya rajin ke gereja, Kak. Iya, itu setia. Kak, saya rajin baca Alkitab. Iya, itu setia. Kak, saya setiap hari berdoa. Iya, bagus. Kamu setia. Tapi yang terlebih lagi melakukan apa yang Tuhan mau. Apa sih kehendak Tuhan? Apa sih yang Tuhan mau?
belas kasihan kepada kepada orang lain selain kita, apakah itu Tuhan yang Tuhan mau? Iya. Nah, lakukanlah semuanya dengan setia. Karena ada sebuah mahkota bagi orang percaya yang dan setia. Dan satu lagi, ini yang kita harus pikirkan juga, bahwa ketika kita nanti bersama-sama dengan Tuhan, kita adalah penyembahnya Tuhan. Jadi setiap adik-adik, kakak-kakak yang ada, papa mama yang sudah percaya sama Tuhan Yesus, kita itu diciptakan untuk menjadi penyembah. Nah, itu yang harus kita mulai biasakan dari sekarang. Kalau adik-adik sedang lagi beribadah, ketika sedang memuji Tuhan, puji Tuhan dengan sungguh-sungguh, tepuk tangan dengan sungguh-sungguh, nyanyi dengan sungguh-sungguh. Ketika adik-adik sedang mengucapkan lagu penyembahan, angkat tangannya, tutup matanya dengan sungguh-sungguh. Karena itu yang akan kita lakukan nanti di masa kekekalan. Ya, kita adalah penyembahnya Tuhan. Jadi kami mengulangi sekali lagi. Pada saat adik-adik memikirkan perkara-perkara yang di atas, apa sih Kak perkara-perkara yang di atas? Yang pertama, bahwa ada kerajaan Tuhan buat setiap kita yang percaya. Yang kedua, ada tempat buat kita yang percaya dan setia melakukan kehendak Tuhan. Yang ketiga, ada mahkotanya. Wow, luar biasa. Ada mahkota bagi orang yang percaya dan setia. Dan yang keempat, yang kita harus pikirkan adalah, ya, saya adalah penyembahnya Tuhan. Diciptakan sebagai penyembahnya Tuhan. Kenapa? Karena Dia adalah Raja kita. Dia adalah Imam Agung kita. Dia adalah Tuhan dari segala alam semesta. Dan Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir dalam hidup setiap manusia. Dia udah tahu seperti apa hidup kita. Dan pada saat ini, kami mau kasih tahu sama adik-adik, ayo mulai pikirkan dalam pikiran kalian. Bukan hanya main game terus, bukan hanya belajar terus. Itu baik, belajar itu baik, betul. Tapi kalau belajar saja tanpa melakukan apa yang Tuhan mau, itu belum cukup. Jadi belajar dan melakukan apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Belajar untuk setia apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kita. Benar ya adik-adik ya? Menjadi anak baik saja tidak cukup. Tapi menjadi anak yang baik dan benar, wow, itu luar biasa. Ya, jadi kami mau ngajak buat setiap adik-adik di tempat ini. Ya, memikirkan perkara-perkara yang luar biasa dari yang ada di atas. Yang di atas itu adalah perkara-perkara yang Tuhan kasih buat hidup kita. Yang Tuhan sudah taruh pada saat kita diciptakan, bahkan sebelum kita ada di dunia ini. Yaitu apa? Bahwa ada kerajaan Tuhan buat setiap kita. Bagi mereka yang percaya. Yang kedua, ada yang namanya tempat, rumah buat setiap mereka yang percaya dan setia sampai akhirnya Tuhan datang kedua kali. Tapi yang ketiga, apa? Bagi mereka yang percaya dan setia akan dapat mahkota. Mahkota yang Tuhan kasih sebagai tanda kasih-Nya kepada setiap mereka yang percaya dan setia. Dan yang keempat, kita itu diciptakan sebagai penyembahnya Tuhan. Adik-adik diciptakan untuk jadi penyembahnya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah Raja kita, yang layak untuk disembah, yang layak untuk dipuja, yang layak untuk yang namanya ditinggikan. Tidak ada Allah lain selain Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin. Yang mau angkat kedua tangan. Amin. Jadi kami mau ngajak buat setiap adik-adik, ayo lakukan bagianmu. Apa itu? Memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dan firman Tuhan katakan adik-adik, berdoa dan baca Alkitab juga harus lebih rajin lagi. Ya, bukan hanya doa makan, bukan hanya doa sebelum sekolah, bukan hanya doa sebelum tidur, tapi punya relationship, punya hubungan sama Tuhan. Punya hubungan Tuhan lebih dalam lagi. Baca Alkitab, coba selesaikan dengan baik. Bagi adik-adik yang udah kelas adik-adik yang saat ini masih
satu pasal loncat, ayo mulai belajar lagi dengan setia. Mulai satu pasal dihabiskan. Kemudian hari ini 2 pasal, hari ini 3 pasal, hari ini 4 pasal. Ya, semakin rajin supaya semua janji-janji Tuhan yang ada di Alkitab adik-adik tahu. Ada ribuan janji Tuhan buat setiap anak-anak Tuhan. Dan itu ditujukan buat kita, katakan buat saya. Bukan buat yang lain, buat mereka yang percaya dan setia. Itu janji Tuhan ada dalam Alkitab. Dan mulai kita memikirkannya. Ya, adik-adik, siapa yang memikirkan perkara-perkara rohani atau perkara-perkara yang di atas? Yang mau katakan, angkat tangannya. Kita mau berdoa. Kami mau berdoa buat adik-adik. Tuhan, pada saat ini berdoa di dalam nama Yesus buat setiap adik-adik kami yang saat ini mengangkat tangan, yang mereka mau belajar untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas, untuk melihat ke arah yang benar, yaitu bahwa Engkau adalah Tuhan, bahwa Engkau adalah orang yang berkuasa dalam hidup kami. Amba berdoa buat setiap adik-adik Tuhan, berkati mereka, urapi mereka, jagai mereka, sertai hidup mereka. Hingga Roh Kudus ingatkan mereka untuk kembali menjadi pribadi yang terus mau rindu dan kenal dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Hamba mengucap syukur untuk firman-Mu dan menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Siapa yang diberkati dengan firman Tuhannya hari ini angkat tangan. Yeay. Kami mau kasih tahu sama adik-adik. Mari lakukan bagianmu. Yaitu apa? Bahwa ada tempat buat setiap kita di surga nanti. Ada mahkota yang menunggu. Amin adik-adik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.